disebabkan oleh septic tank. Waktu itu kakak aku meninggalnya kayak gini. Dan dia... Halo, assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Nay. Hari ini sesuai judulnya, Nay akan bawakan tentang kematian Trane part 2. Kalau kalian belum nonton part 1-nya, kalian bisa klik link di atas ini, atau nanti linknya aku taruh di description box ya. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Oke, kematian yang pertama disebabkan oleh septic tank. Aneh kan? Pada tahun 2014, seorang wanita berasal dari Xinjiang, Henan, China mengakibatkan kematian berantai yang mengerikan karena ia tidak sengaja menjatuhkan ponselnya ke septic tank. Yes, septic tank. Suami wanita itu pun segera melompat ke dalam septic tank untuk mengambil handphone seharga 2.000 yuan atau sekitar 3,7 jutaan itu. Dan by the way, handphone itu katanya baru. Nah, baru sebentar sang suami masuk ke dalam septic tank tersebut yang sebenarnya adalah tempat pembuangan kotoran manusia kan dia ya. Itu suaminya tak bisa bernafas dan kehilangan kesadaran. Dan kemudian sang ibu dari si suami, artinya mertua istrinya, mertua si wanita ini, ikut melompat ke dalam septic tank untuk menyelamatkan putranya. Tapi tak lama setelah itu ia pun ikut pingsan. Nah, karena panik, si wanita yang menjatuhkan handphone ini tuh ikut juga masuk ke dalam septic tank tersebut untuk menyelamatkan suami dan mertuanya dia. Dan sama dong, pingsan juga lah si wanita ini. Nah, melihat kejadian itu di mana keluarganya pada terbaring di dalam septic tank, si ayah mertua atau bapaknya si suami akhirnya meminta bantuan kepada tetangga. Ketika tetangga tiba di sana, si ayah mertua pun ikut turun ke bawah untuk membantu menyelamatkan ketiga orang di bawah itu, tapi dia terjebak di bawah sana. Dan dua orang tetangga lain yang mencoba membantu ikut pingsan di dalamnya. Akhirnya upaya penyelamatan handphone ini berubah menjadi upaya penyelamatan nyawa. Menurut kesaksian tetangga yang turut membantu upaya penyelamatan tersebut, bau dari dalam septic tank itu sangat kuat sehingga dia tuh udah kehilangan kesadaran sebelum dapat melihat apa-apa di dalam sana. Dan akhirnya penduduk desa pun berhasil menarik ke 6 orang ini secara bergantian menggunakan tali. Dan hasil suami dan ibu mertua wanita itu dinyatakan meninggal ketika tiba di rumah sakit. Menurut para penduduk di sekitar sana, kedua korban meninggal ini sempat dirawat dulu sebelumnya karena ada keterlambatan dari ambulans selama 1 jam. Jadi setelah 1 jam, si ambulans itu baru datang ke lokasi. Sementara si wanita dan dua tetangga yang pingsan itu sedang dirawat di ruang perawatan intensif dan ayah mertuanya mendapatkan perawatan ringan. Dan menurut dokter di rumah sakit, korban itu sesak napas akibat gas yang ada di dalam septic tank itu. Walaupun penduduk desa tuh bilang kalau mereka tuh nggak lama banget di dalam septic tank tersebut. Katanya malah nggak lebih dari 5 menit. Sayang banget sampai 3 juta malah 2 nyawa melayang ya. Next, kasus yang berikutnya adalah dia meninggal karena digigit oleh kepala kobra. Tapi kobranya itu udah dipenggal, jadi kepalanya doang. Dan kejadian mengejutkan ini terjadi di kota Foshan, Provinsi Guangdong, China pada tahun 2013. Saat itu seorang chef bernama Peng Fan sedang memasak menu spesial di restorannya yang berisi daging ular kobra. Dan pertama-tama ia mengolahnya itu dengan cara memotong kepala si ular Indo-China ini. Saat itu bagian kepala dan tubuh ular ini kan udah dipisahkan ya, udah dipenggal, benar-benar sampai lepas. Dan ketika si chef Peng Fan ini ingin membuang kepala ular kobra tersebut, tangannya digigit oleh ular itu. Padahal kepala itu sudah dipotong sekitar 20 menit yang lalu. Ular Indo-China ini dikenal memiliki bisa yang mematikan, yang akhirnya menyebabkan nyawa chef ini, Peng Fan, tidak dapat diselamatkan karena racunnya sudah masuk ke seluruh sel tubuh. Menurut ahli ular kobra bahwa semua jenis reptil itu masih bisa hidup selama 1 jam setelah dia dipisahkan oleh tubuhnya. Walaupun tubuhnya dipotong-potong, pala dan tubuhnya kepisah, itu masih bisa hidup. Dan inilah yang menyebabkan kenapa si ular dapat membalas balik kayak serangan terakhir dia kali ya ke si chefnya ini. Apa ini dinamakan karma? Next, selanjutnya adalah meninggal karena terpanggang di sauna. Well, this is a bit weird, but stay with me. Jadi seorang pria asal Rusia bernama, ini susah banget namanya aku baca ya,
Vladimir Lazizensky. Vladimir aja ya. Dia tewas akibat tidak tahan dengan suhu yang terlalu panas. Kenapa? Ya, jadi dia tuh berusaha memenangkan kejuaraan sauna dunia yang memang diadakan setiap tahunnya. Tapi nasibnya dia malah tewas setelah tidak sadarkan diri dengan beberapa luka bakar di tubuhnya pada tahap akhir kejuaraan sauna itu yang mengharuskan dia berada di ruangan bersuhu 110 derajat Celcius. Sedangkan titik didih sendiri kan 100 derajat ya, jadi ini di atas titik didih. Dan menurut saksi mata dan penyelenggara kontes tersebut, saking panasnya suhu, air tuh sampai meletup-letup gitu loh di atas kompornya, jadi kayak plup. Tau gak sih air mendidih kayak mana? Vladimir yang juga seorang pegulat amatir berusia 60 tahun tewas setelah pingsan di samping juara bertahan dari Finlandia bernama Timo Kaukonen. Dan dia pingsan 6 menit menjelang putaran final. Dan FYI, kejuaraan dunia sauna ini telah diadakan tiap tahunnya sejak tahun 1999. Tapi akibat insiden ini, kejuaraan ini sudah tidak pernah dilaksanakan lagi. Sayang banget ya. Jadi maksudnya, siapa gitu yang ngide bikin kejuaraan ini ya gak sih? Aneh. Next, selanjutnya yang meninggal karena kaktus. Pada tahun 1982, David Grunman, dia memutuskan ingin jalan-jalan untuk ngetes senapan gitu ceritanya. Jadi dia mengepak semua senapan dia, senjatanya, untuk menjelajah ke arah utara Arizona di sebelah barat Lake Pleasant di padang pasir gitu. Dan dia tuh memiliki ide iseng sebenarnya untuk menembakkan senapan ke saguaro atau kaktus ya yang tumbuh di daerah padang pasir itu. Dan mungkin ide isengnya tuh muncul karena si kaktus saguaro ini dia tuh bentuknya mirip dengan tubuh manusia. Tapi iseng banget sih. Nah, awalnya David itu menembaki kaktus-kaktus yang kecil. Tapi setelah dia bosan, dia pun memutuskan untuk menembak kaktus yang cukup besar setinggi 8 meter yang kira-kira umurnya itu udah seabad, udah 100 tahunan kalau dilihat dari diameter kaktusnya sendiri. Tapi yang terjadi malah kaktus besar tadi itu bolong dan akhirnya jatuh menimpa si David. Dan David pun meninggal akibat tertusuk duri yang seperti paku dari kaktus tersebut dan menyebabkan dia tidak bisa berteriak minta tolong. Instan karma gak sih kayak gitu? Lanjut, selanjutnya adalah meninggal karena bermain handphone. Hati-hati loh, main HP terus. Oke, pada tanggal 25 Desember 2015 di hari Natal, seorang warga Amerika Serikat bernama Joshua Burwell yang berasal dari Indiana mengunjungi daerah San Diego selama Natal. Dan pada saat matahari terbenam di hari Natal, pria 33 tahun ini pun menuju ke Sunset Cliff di San Diego untuk menikmati pemandangan. Nah, Sunset Cliff ini emang terkenal untuk spot foto matahari terbenamnya, jadi emang indah gitu daerahnya. Nah, menurut kesaksian para saksi, Joshua ini tuh menikmati panorama, tapi dia tuh sempat kayak sebentar ngeliat HP-nya gitu loh sambil jalan, dan dia tuh jalannya di pinggir tebing. Nah, mungkin karena dia nggak ngeh lagi sambil ngeliat HP sambil jalan, akhirnya dia terjatuh ke tebing itu yang kedalamannya 18 meter. Jadi bukan dia lagi foto-foto sunset atau foto, dia cuma lagi menikmati panorama, tapi ketepaan gitu lagi ngeliat HP. Nah, setelah berusaha dievakuasi, nyawa Burwell tidak dapat diselamatkan karena dia menderita cedera serius akibat terjatuh dari tebing. Sayang sekali Joshua. Dan selanjutnya ini menurut aku tragis sih jatuhnya ya, tragis yang aneh. Jadi orang ini meninggal karena rekonstruksi. Bingung kan? Bingung kan? Jadi ada seorang perempuan bernama Yoket Paen yang berasal dari Ang Thong, Thailand. Dia tinggal di daerah pinggiran Thailand yang jaraknya 60 km dari Bangkok. Pada tahun 1991, Yoket Paen ini yang saat itu berusia 57 tahun sedang berjalan di pertanian dan dia terpeleset lumpur, dan saat dia sedang mencoba meraih pegangan, dia malah memegang kawat duri yang berlistrik. Kalian tahu gak sih? Dan dia tuh megangnya pakai tangan langsung. Akhirnya dia tersetrum dan meninggal di tempat. Nah, yang anehnya adalah setelah pemakaman Yoket Paen, dia punya seorang adik bernama Yoket
Pan, usianya 52 tahun. Jadi saat itu dia sedang berada di lahan pertanian yang sama, ingin merekonstruksi kejadian kakek yang meninggal, kayak pengen ngasih tahu ke tetangga gitu. Waktu itu kakakku meninggalnya kayak gini. Dan dia mengalami kejadian yang sama, dia terpleset dan tangannya memegang kawat berduri listrik itu tersengat dan akhirnya meninggal juga di tempat. Kasihan sekali. Nah itu dia tadi video mengenai kematian teraneh part 2. Dan menurut aku beberapa tuh emang agak tragis ya sebenarnya. Dan ada juga yang emang kayak dumb ways to die aja gitu, paham gak sih? Ya emang menurut aku kalau emang udah saatnya ya, mau gimana juga, mau kayak mana, ya emang udah saatnya aja gitu. Kita emang cuma bisa nerima takdir. Tapi menurut kalian gimana? Ada lagi gak sih cerita-cerita kematian yang aneh, atau yang unik, atau yang sadis, atau apapun yang harus aku ceritakan di channel ini? Kalian bisa langsung komen di bawah ya. Atau kalian bisa DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka kontennya, kalian bisa share, like, komen juga di bawah. Ya aku mau hard selling sebentar ya. Kalian bisa share, like, subscribe juga, dan kasih tahu teman-teman kalian untuk nonton video aku. Sekali lagi semoga kalian suka dengan cara Nay menyampaikan ceritanya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Mati lah. Lanjut next video.